Allahu Akbar. Matilah tingelingku. Tingelingira. Tingelingira. Allahu Akbar. Allah. Kita panggilnya. Allahu Akbar. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari Gus Nur Samsun bahwasanya semua gerebek dukun santet itu adalah settingan belaka. Lama ini kalian itu kemana saja? Kemana saja kalian? Jadi settingan atau apa konten gue settingan? Kan sudah saya katakan. Nah, kenapa masih tanya lagi? Sering sekali saya mengatakan. Saya katakan siapa yang tidak settingan, siapa? Kalian sebut saja namanya, siapa yang tidak settingan, siapa? Nah, sebetulnya sobat, pernyataan dari Gus Nur Samsun ini memang setelah 5-6 bulan yang lalu, beliau memang pernah juga bilang seperti itu, bahwasanya gerebek dukun santet itu adalah settingan. Nah, memang kalau kita lihat sobat, saat kita awal-awal menonton acara gerebek dukun santet oleh beberapa gus, ustadz, dan ketua padepokan yang tertayang di YouTube, semua orang memang terkesima melihat nonton adegan-adegan seorang ustadz itu berantem dengan dukun santet. Apalagi kalau kita lihat kan ustadz-ustadznya masih muda dan beradu ilmu, dengan kebanyakan dukun-dukun santetnya udah berumur. Bahkan sebagian dari kita memang tak sadar bahwasanya adegan-adegan itu adalah rekayasa semata atau settingan. Dan memang terjadi fenomena yang cukup hebat sobat, karena subscribernya bahkan viewernya itu setiap adegan berkelahi dengan dukun santet begitu ramai ditonton di YouTube, sehingga kita tak sadar bahwasanya adegan-adegan itu cuma rekayasa. Namun kalau seandainya kita bisa berpikir logis sobat, memang ada beberapa hal yang tidak masuk akal atau bisa menandakan bahwasanya itu settingan. Cuman memang banyak orang yang tak sadar kalau setelah menonton itu semua terkesima gitu. Nah, di sini saya akan membahas beberapa ciri atau beberapa tanda-tanda yang menandakan bahwasanya gerebek dukun santet yang dilakukan di YouTube itu adalah settingan. Nah, di sini saya melihat ada 7 ciri. Ya, ini bisa lebih sebetulnya. Nah, tapi saya kategorikan hanya 7 ciri yang menandakan bahwasanya gerebek dukun santet itu adalah settingan. Nah, yang pertama sobat, saat si ustadz, gus ataupun ketua padepokan ini ketemu dengan dukun santet itu yang akan mereka bawa bertarung, saat datang ke tempatnya dukun santet tersebut sudah standby sobat, sudah standby dengan atributnya dia, dan biasa ada sesajen atau bunga-bunga, ada penerangan lilin atau apa, dan itu udah terbentang rapih gitu. Nah, ini kan menandakan memang sudah dipersiapkan dari awal. Nah, rata-rata seperti itu. Memang ada beberapa yang lain, cuman bisa kita bilang bahwa rata-rata seperti itu. Saat mereka yang tukang gerebek dukun santet datang dan si dukun santet udah siap. Nah, yang kedua sobat, si dukun santet yang ditemuin itu rata-rata mereka tak pakai baju. Ini rata-rata ya, rata-rata mereka tak pakai baju, mereka buka baju gitu. Atau kalau mereka pakai baju, nah bajunya ini udah
diatur sedemikian rupa seperti seragam. Jadi memang udah disetting dari awal seperti itu. Nah, yang ketiga sobat, si dukun santet ini mau aja, rata-rata mau aja diambilkan videonya untuk berantem dengan si penggerebek atau si ustadz atau gus atau ketua padepokan tadi. Dia mau aja diambil videonya. Dan ini kan sebetulnya jarang-jarang sobat. Jarang-jarang si dukun santet ini identitasnya diketahui, dan jarang-jarang dia mau di-shoot, apalagi itu live dengan penerangan yang cukup gitu. Jarang dukun santet yang seperti itu mau gitu. Nah, yang keempat, yang anehnya yang nomor 4 ini sobat, hampir tiap hari ada penggerebekan dukun santet gitu. Ini kan nggak masuk akal. Hampir setiap hari. Coba kita pikirkan, hampir setiap hari ada gerebek dukun santet. Ini memang tak masuk akal gitu. Nah, poin yang kelima, saat itu terjadi perkelahian adu ilmu antara penggerebek dengan yang digerebek, rata-rata tidak ada orang lain di lokasi tersebut gitu, selain si dukun santet. Itu tidak ada orang lain. Alangkah tidak masuk akal ya, rata-rata seperti itu. Apalagi kita datang ke kampung orang, terus kita berantem dengan dukun santetnya. Nah, dukun santetnya di lokasi itu tak ada masyarakat yang melihat gitu. Dan ini kalau kita pikirkan kan nggak masuk akal gitu. Nggak sewajarnya maksud saya. Nah, yang keenam, dalam kondisi yang membahayakan gus atau ustadz tadi atau ketua padepokan, misalkan diserang oleh dukun santet itu dan mau dianiaya, tidak ada pertolongan dari si kameramen yang ngambil video itu gitu. Jadi dia biarkan aja tuh, misal nih Gus Idris udah berdarah, dan si pengambil yang kamera ini, yang ngambil gambar ini, diam aja. Malah dia ngasih ngesut gitu kan, Gus Idris yang udah berdarah gitu, tidak membantu. Ini kan nggak masuk logika sobat. Ini nggak masuk logika. Ini udah kayak film kan sebetulnya. Ini nggak real sebetulnya. Nah, yang nomor 7, saat malam ini mereka gerebek dukun santet nih, keluar darah lah, atau di kayak Gus Samsudin itu kena tusuk pisau di lehernya. Besok harinya sobat, Gus Samsudin ini udah sembuh gitu, udah tidak terjadi apa-apa, sembuh. Kan ini benar-benar kita dibodohin, benar-benar bahwasanya ini real settingan gitu. Ini bukan nyata, ini rekayasa. Nah, besoknya dia udah gerebek dukun santet lagi dengan judul ada undangan dari dukun santet untuk berkelahi gitu. Nah, 7 aspek ini sobat yang saya lihat, ini berdasarkan penayangan-penayangan yang saya perhatikan di YouTube. Beberapa channel yang menayangkan gerebek dukun santet ini, nah lebih kurang 7 poin ini ada, lebih kurang 7 poin ini ada di situ. Nah, kenapa saya utarakan nih sobat? Ya, minimal saya bisa membuka cakrawala berpikir kita. Karena kenapa? Sebetulnya dalam arti kita berpikir normal, ada beberapa yang perlu kita pertanyakan sebetulnya. Ini betul apa tidak ya gitu kan? Nah, akhirnya kan ada ujaran atau ucapan dari Gus Nur Samsun atau GNS yang menyatakan bahwasanya itu semua settingan. Bahkan dia pernah utarakan memang 6-7 bulan yang lalu gitu. Semua itu settingan. Intinya saya sudah menyampaikan semua yang gerebek dukun santet, channel-channel gerebek dukun santet, saya mengatakan 100% settingan.
Udah gitu aja. Kalau yang misalkan ada yang punya channel, punya konten-konten, punya channel YouTube yang Grebek Dukun Santet, merasa terusik dengan ucapan saya, ya silahkan bisa sharing. Nah, jangan sampai lagi, maksud saya, kita asik berdebat gitu, asik berdebat. Ya mungkin yang terlalu fanatik gini, yang terlalu fanatik dengan Gus, dengan Ustadz, ataupun dengan ketua padepokannya, dia menyatakan, wah ini real, coba buktikan sendiri gitu kan. Kenapa? Ini kan nggak real, ini nggak nyata, ini semua rekayasa, ini settingan gitu. Saya mengajak sobat-sobat, ya kalau memang sobat-sobat senang dengan tayangan ini, ya nggak apa-apa, cuman jangan sobat menganggap itu semua asli tanpa rekayasa. Cukup kita ketahui bahwasanya itu cuma hiburan dan itu memang settingan semua gitu. Itu tidak nyata. Sehingga jangan sampai kita berkutat atau kita bersikukuh, wah ini orang-orang yang menyatakan itu settingan, wah ini harus disanggah gitu. Kenapa saya bilang begini? Ya masih banyak fans-fans fanatik dari subscribernya yang terlalu gimana ya, yang terlalu kuat mempertahankan dan menyatakan bahwasanya channel-channel yang dia subscribe ini emang channel betul-betul gitu terhadap Grebek Dukun Santetnya gitu. Ini kita bicara tentang Grebek Dukun Santet, sobat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.